Halo Syamsuddin. Halo Khairani, Zainal, Fikri. Ya, selamat bergabung ya semuanya. Halo Rizky, Satriawan Putra, Ardan Alder. Halo. Ya, sebelum mulai saya ingatkan untuk teman-teman, untuk yang ingin bertanya silakan disampaikan di kolom komentar ya pada saat live. Ya, ayo diajak teman-temannya. Ya. Ya. Pasang headset dulu. Ya, sudah bisa. Ya, ya. Selamat pagi, Bu. Maaf, suaranya nggak kedengaran. Tunggu saya. Ibu, ibu boleh di earphone-nya nggak? Earphone-nya nggak, suaranya nggak, ibu nggak kedengaran. Iya, Oke, sip. ya. Terima kasih, Ibu. Oke. Iya, selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabar, Ibu? Selamat. Bagaimana kabar? Baik. Ya. Ya, terima Baik. kasih. Ya, semoga semuanya sehat lah. Iya, Ya. iya. Ini kita mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. dan selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Ya, teman-teman, terima kasih untuk yang sudah hadir dan berpartisipasi pada Brunch Talk yang edisi ke-29 pada kesempatan kali ini. Ya, saya Erwin Syam akan menemani teman-teman pada Brunch Talk hingga 30 menit ke depan yang insya Allah akan ditemani oleh Kepala UPT Perpustakaan Universitas Hasanuddin, Dr. Firenziana Getruida Yunus, SS MHum. Ya, kita selamat pagi Bu. Tadi ini Selamat pagi. ya. Ibu Firenz Ibu disapa Ibu Firenz? Kiren. Iya, Ya. Kiren. Ya, Ibu Firen. Kiren aja. Ya, siap-siap Ibu Firen. Terima kasih sudah Ya. hadir pada Brunch Talk kali ini. Dan teman-teman, perlu kami informasikan bahwa jika ada pertanyaan terkait perpustakaan atau sekitar topik kita pada pagi hari ini, silakan dituliskan di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang beruntung akan mendapatkan merchandise dari Universitas Hasanuddin. Ya, untuk efisiensi waktu kita akan mendengarkan untuk pemaparan dari speaker kita pada Brunch Talk pada pagi hari ini. Nah, sebelum lanjut, saya akan sampaikan terlebih dahulu deskripsi tentang topik kita pagi ini. Nah, topik kita pada pagi hari ini adalah rajin membaca, pangkal pandai. Nah, kenal dekat UPT Perpustakaan Universitas Hasanuddin. Nah, teman-teman yang suka membaca atau sering mencari referensi di perpustakaan, tentunya ini merupakan topik yang sangat menarik untuk dibahas pada kesempatan kali ini. Untuk efisiensi waktu, kepada Ibu Firen dengan hormat disilakan. Ya, terima kasih Mas Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, ya, prima, dan tentu saja tetap positif walaupun sekarang kondisi pandemi. Tetap semangat.
Nah, hari ini dalam Branch Talk ini saya ingin memperkenalkan Unhas. Kalau kita bicara soal Unhas, perpustakaan Unhas, selalu disebutnya dengan perpustakaan pusat. Kenapa disebut perpustakaan pusat? Ya. Nah, karena perpustakaan Unhas ini merupakan perpustakaan, kan di tiap fakultas itu ada perpustakaan-perpustakaan. Tapi sebenarnya namanya tidak harus perpustakaan, tapi harusnya namanya reading room, karena memang fungsinya untuk membaca, ruang baca di fakultas-fakultas. Jadi kalau UPT Perpustakaan UNAS ini disebutnya sebagai perpustakaan pusat karena adanya reading room di fakultas ataupun di prodi. Nah, kalau kita bicara tentang mau kenal sesuatu, kita harus tahu juga sejarahnya, ya kan? Yeah. Nah, sejarah UNHAS ini sama tuanya dengan sejarah perpustakaan ini sama tuanya dengan sejarah UNHAS karena diawali oleh Fakultas Ekonomi yang masih cabang, dia merupakan fakultas perpustakaan Fakultas Ekonomi yang masih cabang Universitas Indonesia dulu. Jadi awalnya sama seperti UNHAS. UNHAS kan juga dulu dari Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum dan Fakultas Pengetahuan Masyarakat, gitu ya. Jadi memang sama jalannya. Tapi tahun 1960 dengan SK Rektor, pada waktu itu nama Rektor itu Presiden ya. Jadi dibentuklah Perpustakaan Pusat ya. Perpustakaan Pusat itu tertanggal dengan SK tertanggal 13 April 1960. Nah, tanggal ini biasanya dirayakan oleh Perpustakaan Universitas Hasanuddin sebagai hari lahir, hari ulang tahunnya ya. Nah, selama ini fungsi perpustakaan kita tahu itu biasanya orang kalau mau ke perpustakaan mau ngapain? Gitu. Mau pinjam buku, mau cari buku, baca gitu. Nah, kalau itu mungkin kita bisa katakan bahwa itu fenomena paradigma alam karena seiring perkembangan waktu perpustakaan sekarang tidak hanya untuk membaca, untuk pinjam buku, kembalikan buku, tetapi juga dapat digunakan untuk atau difungsikan untuk menjadi tempat bekerja, tempat untuk berdiskusi, dan itulah kenapa kami perpustakaan menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut, fasilitas untuk berdiskusi. Dulu kalau misalnya masuk perpustakaan itu biasanya dilarang berisik, terus diam. Tapi sekarang tidak lagi. Kita mulai berpikir bahwa di dalam perpustakaan orang bisa berdiskusi, kelompok. Bahkan kami sudah menyediakan beberapa ruang-ruang diskusi yang bisa digunakan oleh komunitas-komunitas untuk diskusi ilmiah. Jadi sudah digunakan oleh beberapa komunitas, ada komunitas mahasiswa, ada yang komunitas, maksudnya prodi, ada komunitas mahasiswa, dan mungkin tingkat universitas, kalau mau dilakukan juga boleh gitu, karena kami sediakan fasilitasnya. Nah, di perpustakaan ini ada beberapa layanan. Tentunya ada layanan sirkulasi ya, sirkulasi. Di situ tempat orang meminjam buku, mengembalikan buku, mendaftar, juga ada tempat untuk frontline itu untuk mendaftar, front desk. Kemudian, tapi ada juga kami di perpustakaan itu tidak hanya ada rak-rak buku, kami juga di dalam perpustakaan itu ada corner-corner. Nah, corner-corner ini ada corner budaya. Corner budaya itu ada Japan corner, Korean corner, ada French corner atau warung Prancis, ada China corner, kemudian ada juga corner yang kerjasama dengan institusi lain seperti BI Corner. Dan sekarang Unhas juga, misalkan kita punya Braille Corner untuk teman-teman tunanetra, teman-teman netra yang membutuhkan pustaka-pustaka dengan aksara Braille. Jadi kami berusaha untuk semakin memenuhi ini untuk menjawab tentang inklusivitas sosial ya. Jadi perpustakaan harus bisa merangkum itu, bisa mengakomodir semua. Tentang koleksi, di perpustakaan bukan hanya ada buku, jadi bukan hanya ada buku, tapi ada juga majalah, ada referensi. Kalau misalnya mau lihat kamus, ensiklopedi, atau
hasil-hasil penelitian, tesis, disertasi, skripsi. Nah, biasanya yang paling ramai itu tempat-tempat skripsi, tesis, disertasi. Kenapa? Ya biasalah, mahasiswa akhir baru sadar betapa pentingnya perpustakaan. Tapi saya imbau supaya senang ke perpustakaan. Dan tidak hanya koleksi cetak yang kami miliki, kami juga miliki koleksi-koleksi digital. Koleksi digital ini bisa juga diakses melalui OPEC. OPEC itu ada nanti kalau misalnya masuk di perpustakaan itu ada komputer, namanya online public access computer. Jadi komputer itu bisa digunakan untuk mencari, dia sebagai katalog. Kalau dulu-dulu waktu zaman saya kuliah itu nyari katalog itu kan ada kotak-kotaknya, terus cari di kertas-kertas, kartu-kartu gitu ya. Sekarang cukup di depan komputer, ketik subjek kah, judul kah, author kah, pengarang kah, atau apa, baru kita bisa dapatkan nomor kelas atau tempat raknya di mana. Nah itu sudah ada di bagian depan. Di perpustakaan juga disediakan ada satu ruangan komputer. Jadi kalau misalnya ada yang ingin mengakses koleksi digital, tapi tidak punya alatnya, misalnya tidak bawa komputer, tidak bawa laptop, tidak bawa HP misalnya, bisa digunakan dengan bisa menggunakan komputer yang ada di perpustakaan. Jumlahnya cukup lumayan ya, 30 unit. Jadi bisa digunakan di situ. Cuman memang dibatasi aksesnya untuk hal-hal lain, hanya untuk mengakses karya-karya atau koleksi-koleksi digital. Nah, untuk jam buka, kami buka itu dari jam 7.30 sampai jam 4 untuk hari Senin sampai Kamis. Untuk hari Jumat agak lama tutupnya, sama bukanya jam 7.30, tapi tutupnya agak lama karena memang ada jeda istirahat yang cukup panjang karena ada sholat Jumat ya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian apalagi ya? Oh, untuk menjadi anggota. Nah, ini biasanya yang menarik ya. Untuk menjadi anggota, siapa saja bisa menjadi anggota perpustakaan Unhas. Nah, tapi dengan syarat harus ke perpustakaan untuk pendaftaran, memperlihatkan kartu mahasiswa untuk mahasiswa yang angkatan 2019 ke bawah. Karena angkatan 2019, mulai angkatan 2019, 2020 itu kartu mahasiswanya sudah include dengan kartu perpustakaannya. Jadi keanggotaan mahasiswa 2019-2020 adalah bergantung keaktifannya sebagai status mahasiswanya, dan berarti kalau dia aktif sebagai seorang mahasiswa Unhas, berarti dia tetap terdaftar sebagai anggota perpustakaan. Nah, itu kalau untuk mau mendaftar, siapapun yang berminat untuk mendaftar, silakan mengikuti prosedur, datang ke perpustakaan. Nah, perpustakaan saat ini boleh kok dikunjungi, kami sudah buka, cuman dengan protokol-protokol kesehatan, pakai masker, menjaga jarak. Kami sudah menyediakan lokasi-lokasi untuk memberi tanda-tanda untuk membuat tidak terlalu dekat ya jarak antara satu pustaka dengan pustaka lain. Nah, untuk informasi mengenai perpustakaan, kami juga menggunakan 3 platform selain website ya. Kami sediakan beberapa platform seperti IG kami ada, kemudian Twitter, kemudian Facebook juga. Nah, jadi kalau misalnya mau tahu tentang perpustakaan, ada pertanyaan-pertanyaan, misalnya tiba-tiba pengen ada yang hal harus ditanyakan, itu silahkan ditanyakan dengan menggunakan informasi platform yang kami gunakan. Hal lain juga yang bisa harus diketahui oleh mahasiswa adalah menjadi anggota perpustakaan itu sangat-sangat penting. Salah satunya ya mungkin karena ada fasilitas yang bisa digunakan, buku-buku dan seterusnya bisa dibaca. Tapi hal lain adalah waktu kalian mau ujian akhir. Waktu mau ujian akhir itu kadang-kadang baru bikin kartu anggota. Kenapa? Karena pada saat mau ujian akhir ada namanya bebas pustaka. Nah, pada saat bebas pustaka itu
semua orang harus menyertakan selain selain keterangan bahwa dia tidak punya pinjaman, harus menyertakan juga ini harus menyertakan kartu mahasiswa untuk ya untuk bebas pustaka. Kemudian dari bebas pustaka itu baru boleh mendaftar untuk mendapatkan izin ujian. Jadi tidak hanya untuk datang membaca, tapi menjadi anggota pustaka penting. Hal lain lagi misalnya untuk peminjaman buku. Jadi untuk peminjaman buku itu maksimal 3 buku dan lama peminjamannya itu selama 2 minggu. Nah, tapi kalau terlambat kembalikan, kan sudah 2 minggu nih, terlambat kembalikan ada denda dong. Nah, dendanya itu ada sekitar Rp500 satu buku, satu hari. Jadi harus hati-hati karena ada yang mungkin lupa sampai cukup lama. Memang 500 kecil, tapi kalau sudah cukup lama, bukunya banyak, ya banyak juga jadinya. Dan itu tetap diberlakukan untuk menjaga kedisiplinan. Ya, bukan untuk menarik duit, tetapi untuk menjaga kedisiplinan, karena begini, prinsipnya, filosofinya adalah buku ini mau digunakan oleh banyak orang. Kalau tertinggal pada satu orang, maka buku ini tidak terlalu banyak fungsinya. Jadi orang lain akan dirugikan. Jadi seperti itu. Saya kira itu dulu perkenalan dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan kalau ada pertanyaan saya silakan. Oh, ya. Kembali ke Mas Erin. Ya, terima kasih untuk Ibu Piren. Sangat menarik informasi yang disampaikan di awal untuk di Brainstalk kali ini. Jadi teman-teman yang sudah meminjam buku di Perpus Pusat, mohon dikembalikan karena teman-teman kita masih banyak yang mencari referensi yang sama. Nah, sangat menarik, apalagi di era pandemi pada saat ini. Nah, kita mau tahu bagaimana gebrakan-gebrakan atau strategi-strategi dari Perpus Pusat untuk mengantisipasi peminjaman buku ataupun pengakses dari jurnal-jurnal ataupun referensi yang lainnya dari mahasiswa dari jarak jauh. Nah, kan tidak semua di Makassar ini, Bu. Nah, bagaimana gebrakan-gebrakan dari perpustakaan pusat itu sendiri? Ya, waktu pandemi kemarin terus terang itu juga mengganggu urusan banyak hal ya. Nah, termasuk juga peminjaman buku. Kami untuk sementara kami untuk yang memang sebelum pandemi ini dan punya pinjaman, kami tidak mengenakan denda karena pandemik itu. Tapi karena sudah dibuka sekarang harus ada denda. Cuman kalau misalnya peminjam, kan kami juga menyediakan koleksi yang tadi saya bilang, ada koleksi-koleksi digital, jadi bisa diakses secara remote dari luar perpustakaan, tidak harus ada denda. Itu juga salah satu bagian. Kemudian untuk urusan misalnya bebas pustaka, kalau dia tidak punya pinjaman, biasanya kami sudah menyediakan sebenarnya ya. Kami sudah menyediakan cara-cara yang tidak harus dia datang ke perpustakaan. Bebas pustaka itu bisa lewat WhatsApp, malah sekarang ya, bisa lewat WhatsApp, bisa mengirim, dan kami langsung bisa. Ada yang bertugas untuk langsung memberikan dan tidak pakai lama, sudah bisa langsung. Tentu yang menjadi gebrakan juga bagi kami itu adalah baru tahun ini ya, tahun 19 ini, tahun 2020 ini kami mulai melakukan penyetoran karya ilmiah tidak lagi dalam bentuk cetak. Mulai periode September kemarin itu sudah kami sediakan aplikasi. Awalnya sih bukan aplikasi ya, mahasiswa yang kirim lewat email, tapi kemudian sudah ada dalam bentuk aplikasi sistem, dan itu untuk menjadi syarat untuk mendaftar wisuda. Jadi memang karena ini masih baru, tentunya masih perlu pembenahan di mana-mana, karena kan akan ada muncul kasus 1, kasus 2 gitu ya. Tapi semuanya memang sifatnya kasustik, tetapi harus bisa dijawab secara holistik gitu ya. Nah, makanya tapi sekarang sudah mulai itu juga menjawab supaya kita paperless, kita mencintai ekologi kita. Tidak usah lagi pakai buku yang tebal itu dicetak. Dan saya kira mahasiswa sekarang senang karena apa?
Ya. uangnya kurang gitu ya, ongkosnya kurang, harus apa, kan lebih mudah diedit kalau misalnya ada kesalahan kalau dia dalam bentuk soft file. Tapi kalau sudah dicetak, oh tiba-tiba ada kesalahan apa segala macam ya, itu jadi persoalan. Jadi seperti itu. Jadi ada beberapa hal dan kami ya tentu saja menghadapi pandemik ini berusaha mengubah cara-cara melayani. Misalnya dengan memasang loket-loket itu tadinya tidak berkaca, sekarang harus berkaca. Berbagai macam hal yang sifatnya dulu itu boleh boleh ya bergerombol-gerombol, itu kami usahakan tidak lagi. Kami imbau para pemustaka untuk tidak lagi bergerombol. Walaupun kadang-kadang masih ada aja yang bergerombol, namanya juga mahasiswa pengen diskusi gitu ya, tapi ada saja yang masih belum. Tapi saya kira mudah-mudahan dari sini ada yang suka bergerombol itu ya, supaya tahu bahwa itu tidak bagus untuk kesehatan semua orang. Seperti itu. Saya kira itu, Mas Erwin. Oh ya, terima kasih Bu Viren, sangat menarik yang tentang paperless dan strategi-strategi lainnya atau gebrakan dari Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Nah, Ibu, saya lanjut ke pertanyaan-pertanyaan para viewers kita pada Instagram Live kali ini. Yang pertama dari Tri Gunawan M _ salam kenal, saya Wawan, pelajar dari Gorontalo. Ya, salam dari Gorontalo. Ingin bertanya, apakah UPT Perpustakaan sering mengadakan lomba karya tulis ilmiah untuk SMA atau sederajat? Kalau ada, mau tahu informasinya, Ibu. Untuk beberapa tahun lalu mungkin ada ya. Kan saya baru tahun ini, baru tahun kemarin. Nah, kami sebenarnya mau buat, kami setiap tahun itu bikin reading day. Kami bikin reading day. Di situ banyak kegiatan-kegiatan lomba-lomba. Tapi lomba gara-gara pandemik ini kami agak sulit ya untuk melaksanakan berbagai kegiatan, dan karena butuh banyak penyesuaian, kami hanya bisa untuk sementara itu melakukan berbagai hal. Tapi kami akan melakukan lomba. Sebenarnya keinginan kami adalah kami ingin membuat lomba yang sifatnya daring. Kami ingin membuat kegiatan yang sifatnya daring. Cuman memang yang saya sebut tadi, begitu banyak hal yang butuh penyesuaian sehingga kami harus ada prioritas yang harus lebih dulu dikerjakan. Tapi itu ada keinginan. Nanti siapa Wawan tadi ya, yang dari Gorontalo, pasti kami akan lakukan. Siapa tahu nanti Wawan juga bisa masuk Unhas, gitu ya, bisa kunjungi langsung perpustakaan. Saya kira itu. Yeah. Terima kasih Bu untuk jawabannya. Untuk Wawan, tetap stay tune untuk lomba-lomba karya tulis ilmiah yang diadakan di Universitas Hasanuddin. Nah, untuk pertanyaan kedua Ibu dari Imam _Hambali 02, saya ini salah satu orang yang suka membaca. Jadi nih, yang saya tanyakan adalah, apakah Unhas Library ini telah membuat aplikasi perpustakaan? Jadi pertanyaannya dari Imam, apakah Pusat Unhas punya aplikasi untuk aplikasinya sendiri, Bu? Jadi kalau untuk aplikasi, kalau kita kan tadi kita punya ada web, tapi maksudnya untuk aplikasi kami belum buat karena memang belum belum dilakukan hal-hal itu, belum buat aplikasi perpustakaan. Tapi kami memang sedang berusaha untuk membuat koleksi-koleksi supaya bisa digital dan bisa diakses langsung. Cuman memang itu kan tidak mudah. Sekarang ini kami mencoba, pertama kan itu tahapnya harus melakukan digitalisasi naskah-naskah. Sekarang ini itu yang kami lakukan karena memang naskah-naskah di sini masih dalam bentuk cetak. Kalau sudah semua bisa, database kita sudah banyak dalam bentuk digital, mungkin kami akan lakukan hal itu. Untuk sekarang belum, tapi itu kami sudah lakukan berbagai tahap untuk sampai ke situ. Ya, untuk saat ini belum, tapi tahapnya sudah dilakukan. Misalnya kami sedang
digitalisasi, kemudian mencoba kan ada beberapa tapi kalau misalnya untuk skripsi dan segala macam itu sudah bisa diakses di jilid repositori Unhas, repositori perpustakaan. Ya, terima kasih Terima Ibu. kasih pertanyaan yang menarik ya. Untuk Imam, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi perpustakaan UNAS belum ada aplikasi, tapi kita sudah mengadakan strategi dengan membuat digitalisasi dengan bisa mengakses dengan internet seperti itu. Nah, pertanyaan ketiga dari Aryunisa, pertanyaannya adalah, Bu, apa saja koleksi unggulannya perpustakaan UNHAS? Jadi bertanya apa koleksi unggulan dari perpustakaan Universitas Hasanuddin, Ibu? Ya, kalau yang khas, terima kasih ya pertanyaannya bagus. Kalau yang khas di Unhas itu di perpustakaan kita itu kan kita punya Unhasiana. Unhasiana ini adalah koleksi-koleksi hasil karya dosen-dosen, hasil karya sivitas akademika di Universitas Hasanuddin. Jadi dikumpulkan ada namanya Unhasiana. Kemudian kami juga punya Sulawesiana. Sulawesiana adalah semua karya-karya atau koleksi-koleksi yang merupakan karya dari karya yang menceritakan atau memberikan informasi mengenai Sulawesi tentunya. Jadi itu yang membedakan dengan perpustakaan di universitas lain, itu soal koleksi. Tapi juga mungkin untuk perpustakaan universitas kami juga boleh sebutkan bahwa yang khas juga adalah bahwa kami punya braille, referensi braille ya. Kami bekerja sama dengan Balai Literasi Braille Indonesia yang Cimahi. Jadi itu juga. Tapi yang dua tadi yang saya sebutkan Unhasiana dengan koleksi Unhasiana dan koleksi Sulawesiana itu merupakan khas dari perpustakaan Unhas. Kira itu. Iya, terima kasih untuk Aryunisa. Jadi itu sudah terjawab. Yang membedakan dan koleksi unggulan dari perpustakaan pusat kita adalah Unhasiana dan Sulawesiana. Nah, ada pertanyaan keempat, dan sebelum saya masuk ke pertanyaan keempat, teman-teman boleh mengakses perpustakaan Unhas melalui www.unhas.ac.id/perpustakaan. Dan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ibu. Dari Trigunawan M, apakah masyarakat umum boleh berkunjung ke perpustakaan pusat di Unhas atau dibatasi hanya dapat diakses oleh mahasiswanya? Seperti tadi yang saya sampaikan, ya pertanyaannya menarik. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa perpustakaan ini terbuka untuk umum. Bahkan orang bukan Unhas bisa menjadi anggota, hanya harus membawa KTP. Nah, cuman sangat dibatasi ketika meminjam, tidak boleh meminjam karena ya ada kebijakan untuk itu, tidak boleh meminjam buku, hanya boleh membaca di tempat, membaca, bekerja di dalam perpustakaan Unhas. Boleh kok, silahkan. Bahkan kami sangat terbuka untuk berbagai perguruan tinggi di seluruh bahkan bukan cuma Sulawesi Selatan ya, kami bahkan sampai Papua itu kadang-kadang datang ke sini. Universitas kemarin kami menerima tamu dari Universitas Cendrawasih yang terdiri dari mahasiswa S2, S3 yang datang mau melakukan telusur pustaka. Jadi mereka datang untuk melihat koleksi-koleksi tesis, koleksi disertasi, dan kalau misalnya dari perguruan tinggi lain silakan datang untuk misalnya mau lihat buku-buku, mau membaca buku, mau membaca melakukan telusur-telusur pustaka yang tidak ada masalah. Perpustakaan Unhas ini terbuka untuk umum, Anda juga bisa menjadi anggota perpustakaan Unhas. Oh iya, terima kasih Ibu. Mungkin pertanyaan dari saudara Trigunawan sudah terjawab. Jadi semua boleh mengakses perpustakaan pusat, tidak hanya mahasiswa Universitas Hasanuddin. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik Ibu dari XX_Subasa 16. Ya, selama pandemi ini kami daring di rumah Bu. Apakah buku yang saya pinjam bulan 3 kemarin akan kena denda? Dan kapan kami harus kembalikan? Seperti itu. Ya, itu tadi juga yang saya sebut ya, karena
kami punya kebijakan tersendiri untuk itu karena memang kan waktu pandemik itu tidak ada persiapan bahwa harus cepat segera kembalikan. Oleh karena itu kami membuat kebijakan bahwa buku yang dipinjam sebelum masa pandemik itu tidak akan dikenai denda. Kalau mau dikembalikan ketika sudah berada di Makassar atau sudah berada di UNHAS, silakan dikembalikan karena ada kebijakan itu. Boleh tidak dikenakan denda, silakan dikembalikan. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Jadi ya, karena ada kebijakan itu ya. Ya. Masih ada tambahan, silakan Ibu. Itu cukup. Ya, oh, iya. Cuman saya mau bilang bahwa ada kebijakan, sudah ada kebijakan untuk mengakomodir anak-anak mahasiswa yang pinjam buku terus pas pandemi. Ya. Kecuali kalau yang sekarang tidak boleh karena memang mereka sudah pinjam di masa yang sudah new normal ini. Ya, jadi teman-teman yang sudah pinjam buku, jadi jangan cemas untuk kena denda. Ya, silakan dikembalikan pada saat sudah berada di Makassar. Nah, pertanyaan berikutnya dan mungkin pertanyaan yang terakhir untuk Brainstalk kali ini, mohon penjelasan terkait akses ke artikel-artikel ilmiah, terutama mahasiswa S2 dan S3 dari Grace Ponto. Silakan Ibu, bagaimana mengakses artikel-artikel atau jurnal-jurnal ilmiah? Nah, kalau untuk jurnal ilmiah hasil UNHAS bisa sebenarnya dilihat di jilid kami, di jilid UNHAS, atau kalau misalnya punya waktu datang ke perpustakaan, ada disediakan di lantai 3. Ya, di lantai 3. Itu disediakan berbagai macam jurnal. Tapi untuk maksudnya kalau mau mengakses secara daring, silakan diakses di jilid repositori UNHAS ya, repositori UNHAS. Jadi yang ada di jilid perpustakaan. Itu nanti kalau misalnya mau penjelasan lebih lanjut, mungkin bisa hubungi humas kami lewat beberapa platform termasuk Instagram. Nanti mereka akan bantu untuk bagaimana caranya mengakses. Karena kalau di sini kan panjang ya. Kira itu. Ya, terima kasih untuk Ibu. Itu pertanyaan yang menutup Brainstalk kita pada kali ini. Dan teman-teman yang masih ada pertanyaan tentang perpustakaan Universitas Hasanuddin, silakan di message untuk unhas_library atau hasanuddin_unif. Dan terima kasih untuk teman-teman yang berpartisipasi pada kesempatan ini. Kita berikan kesempatan untuk Ibu Viren untuk closing statement. Mungkin ada yang perlu disampaikan untuk teman-teman terkait perpustakaan Universitas Hasanuddin. Iya. Ya, perpustakaan itu kan, perpustakaan UNHAS ini kalau dalam organisasi kita, dalam organisasi perguruan tinggi itu adalah jantung akademik. Jadi semua hal itu denyutnya ada di perpustakaan. Denyutnya ada di perpustakaan. Jadi kalau baiknya kita harus tetap mencintai perpustakaan ini, walaupun memang kita punya gadget, tapi perpustakaan ini adalah jantung akademik universitas. Kalau kita kalau body seorang, badan seorang, jantung itu kalau berhenti ya sudah, orangnya tidak ada lagi gitu. Jadi jaga jantung ini, menjadi pemustaka, menjadi pengunjung perpustakaan itu selain juga menghidupkan perpustakaan, juga membuat tadi sesuai tema ini, membaca itu kan pangkal pandai, pangkal memberikan banyak pengetahuan. Buku orang bilang jendela ilmu. Jadi usahakan seperti itu. Saya kira apalagi kalau mahasiswa yang lagi kerja membutuhkan buku-buku daripada beli, perpustakaanlah di sana tersedia. Dan usahakan jangan malas baca. Membaca itu membuat kita, ya kalau kita malas baca atau bacaan kita terbatas hanya bacaan-bacaan yang sederhana, maksudnya tidak membuat kita menjadi meningkatkan kemampuan kita, keterampilan kita. Saya kira mulailah dengan membaca hal-hal yang penting untuk membuat kita bisa mampu meningkatkan kompetensi, meningkatkan kemampuan
Dan perpustakaan Unhas selalu welcome kepada siapa saja. Bahkan kami selalu menerima, misalnya ada yang mau PKL, ada yang mau melakukan penelitian di perpustakaan, itu silahkan. Perpustakaan Unhas sangat terbuka untuk semua. Saya kira itu. Sebelumnya saya mau bilang, saya mau brand stoknya hari ini saya kopi. Oh iya ya, nggak apa-apa. Silakan Ibu ini. Brand saya itu kopi. Iya iya iya. Kopi dan kue. Wah. Karena ini brand Siap, stok siap. harus disertai dengan brand. Iya iya saya, Ibu. saya saat ini adalah kopi. Iya siap siap. Saya kira itu ya, Mas Erwin. Ya terima kasih untuk Ada lagi. Ibu Viren pada kesempatan kali ini. Dan saya mau mengucapkan dan mengapresiasi teman-teman yang sudah join pada Brunch Talk yang ke-29 ini. Dan ulasan sedikit sebelum kami tutup, bahwa gain thousands of knowledge in library. Jadi teman-teman yang minat baca, silakan berkunjung ke Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan boleh mengakses di www.unhas.ac.id/perpustakaan. Dan sekian dari kami. Ya, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di Brunch Talk yang selanjutnya. Terima kasih Bu Viren. Salam sehat. Terima kasih banyak. Ya. Salam sehat. Ya. Ibu boleh, silakan. Silakan ya. Gimana?